Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Husna. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat Id bersama-sama berjamaah pada pukul 7 pada pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan sholat Id berjamaah, izinkan kami untuk memberikan info beberapa hal dan kami ucapkan selamat datang kepada para jamaah yang baru saja hadir di Masjid Al-Husna dan kiranya dapat mengisi saf yang terdepan terlebih dahulu, dan kepada jamaah wanita kiranya dapat menempati lokasi di lantai atas. Dan sebelum kita melaksanakan sholat Id, kami mohon kesediaannya untuk para jamaah untuk dapat mematikan atau mensilentkan handphonenya agar pelaksanaan sholat Id berjamaah nanti dapat berjalan dengan lancar dan juga tertib. Sedikit info kepada para jamaah, apabila nanti telah selesai melaksanakan sholat Id, kami akan melaksanakan halal bihalal di bagian belakang Masjid Al-Husna, dan kiranya Bapak Ibu yang berkenan dan juga memiliki waktu untuk hadir dapat menghadiri halal bihalal di bagian belakang Masjid Al-Husna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan melaksanakan sholat Id berjamaah, dan yang bertugas sebagai imam insyaallah nanti adalah Ustadz Sabit Imanuddin, dan yang bertugas sebagai khotib insyaallah adalah Kiai Haji Hashim Adnan LC. Dan sebelum pelaksanaan sholat Id ini, kiranya izinkan kami untuk menyampaikan beberapa kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua DKM Masjid Al-Husna kepada Dr. Haji Sudirman Damanhuri SH MM MSc. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat dan saya muliakan pembina Yayasan Al-Madaniyah Al-Husna, hadir di sini Bapak Dr. Kiai Haji Dodi Abdul Qadir, yang seyogyanya juga Bapak Usman Sabta Odang mau hadir, tapi kebetulan beliau ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Para pengurus DKM Masjid Al-Husna yang saya banggakan, warga Admiralty yang saya hormati, para jemaah kaum muslimin muslimat sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah hidayah serta ridhonya kita sekalian pada pagi yang cerah ini bisa berkumpul di Masjid Al-Husna dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Insyaallah semuanya akan berjalan lancar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, bulan Ramadan telah berlalu. Insyaallah kita semua yang hadir di sini telah melaksanakan amalan-amalan
ibadah kita yang istimewa, yaitu melaksanakan puasa bulan Ramadan 30 hari penuh, serta sholat tarawih berjamaah dan sholat witir berjamaah tiap malamnya. Di samping itu tentunya juga kita telah melaksanakan sholat 5 waktu wajib yang terjaga, serta sholat sunnah lainnya yang kita lakukan. Karena apabila kita melakukan sholat sunnah pada bulan Ramadan, pahalanya sama halnya dengan melaksanakan sholat wajib. Selain itu juga tentu kita telah membayar zakat fitrah, zakat mal, fidyah, mungkin sedekah dan infak selama bulan Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengingatkan bahwa Masjid Al-Husna juga menyalurkan zakat fitrah, dibuka sejak awal Ramadan yang lalu. Tapi pada hari ini setelah nanti khatib naik mimbar, itu tentu sudah gugur hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Di samping itu tentu kita para jamaah selama Ramadan ini tidak hanya melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah, tapi juga kita tentunya berdoa dengan tulus dan ikhlas. Dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan doa-doa kita akan dijabah oleh Allah SWT. Itu semua tentu akan menjadikan keimanan dan ketakwaan kita meningkat, dan ini harus terjaga sampai kemudian hari. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena iman dan takwa tentu merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Iman dan takwa juga tercermin dalam kehidupan manusia sebagai perwujudan dari hablum minallah dan hablum minan nas. Di lain itu juga sebagai upaya kita untuk menghargai dan juga hubungan kita dengan makhluk-makhluk lain di muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin, ada jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah SWT. Tentu iman dan takwa juga merupakan salah satu cerminan dari perilaku kehidupan kita sebagai seorang pribadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Mudah-mudahan ini akan menjadikan satu pedoman bagi kita. Dengan iman dan takwa akan menjadikan kita hidup rukun, damai dalam kehidupan rumah tangga, warga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita semua termasuk kaum atau golongan yang beruntung baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu hadirin, para jamaah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah yang saya muliakan, Masjid Al-Husna selama Ramadan tahun 1446 Hijriah ini telah melaksanakan sholat sunnah, sholat witir dan sholat tarawih dan sholat witir berjamaah dimulai sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Di samping itu melakukan itikaf setelah 10 hari terakhir, dan alhamdulillah Masjid Al-Husna ini dipenuhi oleh warga masyarakat, oleh para jamaah yang tentu karena mereka paham betul bagaimana cara kita menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian, selain itu Masjid Al-Husna juga melaksanakan sholat Jumat berjamaah dimulai sejak awal Ramadan, dan di samping itu tadarusan hataman Al-Quran yang dilaksanakan baik jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. Di samping itu juga ada kajian-kajian yang dilaksanakan yang dari tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat mahir. Ini tidak hanya dilaksanakan selama bulan Ramadan, harapan kami dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Husna ini akan berkelanjutan. Setelah Ramadan pun akan tetap kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua bisa membangun ukhuwah Islamiyah antara kita untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan baik kita sebagai keluarga, masyarakat, warga serta bangsa dan negara tercinta ini.
Para jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan mendengarkan khotib yang akan bertugas nanti, yaitu Kiai Haji Hasyim Adnan LC. Oleh karenanya setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, jangan dulu meninggalkan tempat, kita wajib untuk mendengarkan ceramah dari khatib yang akan bertugas pada kesempatan hari ini. Di samping itu juga tadi MC sudah mengatakan bahwa setelah kita melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah nanti, kita tentu akan bersalam-salaman dalam rangka wujud dari silaturahim antara kita. Setelah itu panitia Masjid Al-Husna melalui Dewan Kesejahteraan Masjid telah menyiapkan konsumsi sehingga nanti setelah kita bermaaf-maafan, kita harapkan khususnya DKM Masjid Al-Husna berharap kepada kita semua bisa bersama-sama menikmati makanan yang telah disediakan. Ini suatu wujud dari kegembiraan kita, kemenangan setelah kita menjalani kewajiban-kewajiban selama bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan harapan kami tentu setelah Ramadan ini mari kita sama-sama untuk memakmurkan Masjid Al-Husna ini. Tidak hanya melalui sholat wajib, sholat 5 waktu, tapi juga kajian-kajian dalam rangka memahami ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Islam, dan juga kita akan membuka kesempatan nanti pelajaran Al-Quran yang akan dibagi kelas-kelasnya, kelas dasar, menengah, dan tingkat mahir yang akan diikuti baik dari mereka-mereka yang masih di bawah 10 tahun maupun yang sudah di atas 70 tahun. Ini pun sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM kami, Bapak Sudirman, dan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Mulyaman Haddad yang telah hadir pada pagi hari ini untuk melaksanakan sholat id berjamaah. Dan kiranya kita akan sesaat lagi langsung melaksanakan sholat id berjamaah yang akan diimami oleh Ustadz Sabit. Namun sebelumnya kita berikan dulu kesempatan kepada Bilal untuk membacakan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai salat sunnah Idul Fitri, kami sekadar mengingatkan kembali tata cara kaifiyah salat sunnah Idul Fitri, karena kita lakukan 1 tahun sekali. Yang mana salat Idul Fitri ini diawali dengan niat usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, lalu kemudian membaca tasbih
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu takbir Allahu akbar. Bacakan sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Jadi rakaat pertama membaca takbir 7 kali, diawali dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di rakaat kedua membaca tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu takbir Allahu akbar, bacakan sebanyak 5 kali. Jadi di rakaat pertama membaca takbir 7 kali, di rakaat kedua membaca takbir 5 kali, diawali dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah di rakaat pertama imam akan membacakan surat Al-A'la, di rakaat kedua akan membacakan surat Al-Ghasyiyah. Mungkin demikian, itulah sedikit mengingatkan kembali tata cara salat sunnah Idul Fitri, dan kepada para jamaah diharapkan untuk mengisi saf bagian depan terlebih dahulu, yang masih kosong diharap segera diisi. Barakallahu fikum. Salli sunnatal Idul Fitri raqada imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra.
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب
موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام علينا اللهم صل على سيدنا بارك على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنصتوا واسمعوا واتقوا خطبتين جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قو الإسلام والمسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم سير من تمسك بالدين القويم رب اختم لنا منك بخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ahlus siyam wa ahlul id, hafizakumullah. Ketika Rasulullah telah tiba di kota Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, beliau menemukan penduduk Madinah merayakan 2 hari raya dengan berpesta dan bersenang-senang. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, "Ma hadzanil yaumani?" 2 hari raya apakah ini? Mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah ya Rasulullah." Kami biasa merayakan 2 hari raya ini dengan berpesta dan bersenang-senang seperti yang kami perbuat di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma yaumul adha wa yaumul fitri." Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Jadi 2 hari raya ini yang selama ini kita kerjakan dengan bertakbir dan sholat sunnah 2 rakaat. Dulu di zaman jahiliyah mereka merayakannya dengan berpesta dan bersenang-senang. Idul Adha berarti kembali berkurban setelah jamaah haji wukuf di Padang Arafah, setelah kita puasa sunnah 9 Zulhijjah. Sedangkan Idul Fitri berarti kembali makan dan minum setelah kita sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan. Ayuhal muslimun, ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Idul Fitri banyak manfaat yang kita dapatkan. Pada saat ini membentuk kita untuk berakhlak mulia. Kita dibentuk untuk saling memaafkan dan saling bersalaman. Dalam hadis rawahu Ibnu Majah,
Rasulullah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghuffira lahuma qabla ay yaftariqa." Barang siapa bertemu kemudian bersalaman, maka dosa-dosanya Allah ampuni sebelum tangannya berpisah. Dan Nabi Muhammad bersabda, "Tasafahu yuzhibul ghilla." Bersalamanlah kalian, karena dengan bersalaman membersihkan hati dari penyakit iri dan dengki. Maka jika kita bertemu kemudian bersalaman, dosa-dosa kita berguguran sebelum tangan kita berpisah, dan tanpa kita sadari itu adalah mensucikan kita dari penyakit iri dan dengki. Kedua, Hari Raya Idul Fitri adalah saat di mana Allah turunkan keberkahan, pahala yang besar dan ampunan. Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumul fitri waqafatil malaika ala abwabit thariq." Apabila telah tiba hari Idul Fitri, maka para malaikat berdiri di sudut-sudut jalan menuju tempat sholat atau masjid. Fanada munadin, "Ughdu ya ma'syarul muslimin ila rabbin karim, yamunul khair wa yusibul jalil." Malaikat mengatakan, "Wahai umat muslim, bersegeralah kalian menuju tempat sholat atau masjid. Allah memberikan kebaikan dan pahala yang besar." Fa idza sallu nada munadi, "Ana ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasyidina ila rihalikum." Dan apabila selesai sholat Idul Fitri, para malaikat mengatakan, "Kembalilah dengan penuh ampunan dan kembalilah menuju rumahmu dengan mendapatkan petunjuk." Maka hadirnya kita pagi ini sholat Idul Fitri, sebenarnya Allah memberikan kita kebaikan dan pahala yang besar. Dosa-dosa kita Allah ampuni, dan kita kembali ke rumah dengan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 1,5 miliar penduduk muslim dunia sejak kemarin sore sampai saat ini bertakbir, menggemakan takbir, mengagungkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar adalah syiar Islam. Suara yang pertama kali kita kumandangkan di saat azan dan iqamah adalah Allahu Akbar. Suara yang pertama kita kumandangkan di saat memulai sholat adalah Allahu Akbar. Suara yang bangkitkan semangat pejuang muslim ketika perang Badar adalah ucapan Allahu Akbar. Ketika bayi baru terlahirkan, maka kita disunahkan di kedua telinga bayi tersebut ucapannya adalah Allahu Akbar. Ketika kita memulai tawaf, sa'i dan melempar jumroh, yang pertama dibaca adalah Allahu Akbar. Dan ketika kita akan menyembelih hewan kurban, yang dibaca adalah Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan tidak ada kebesaran hanyalah milik Allah. Walillahilham, walillahilham. Hanya kepada Allah kita memujinya. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat panjang umur, bisa menikmati Ramadan, bisa beribadah puasa. Tapi lihatlah saudara-saudara kita yang saat ini berada di rumah sakit, yang saat ini sudah berpulang ke rahmatullah, kerabat, keluarga, orang tua, mereka tidak merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan seperti ini. Walillahilham, walillahilham. Bersyukurlah dengan semangat ibadah kepada Allah. Ayuhal muslimun, ahlul id wasyam barakakumullah. Quran surat kedua ayatnya 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita untuk puasa Ramadan dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak panggil kita dengan sebutan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun? Kenapa Allah tidak panggil puasa Ramadan dengan sebutan wahai manusia, wahai orang Islam? Ternyata jawabannya di Quran surat ke-49 Al-Hujurat di ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui, pedalaman, pedesaan mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami telah beriman. Allah tegur Nabi Muhammad, qul lam tu'minu, katakanlah kepada Arab Badui, mereka belum beriman, mereka baru masuk Islam karena belum ada iman di hati mereka. Dari situ kita bisa pahami kedudukan orang-orang beriman, derajat orang-orang beriman di sisi Allah lebih mulia ketimbang orang-orang Islam. Maka berapa banyak orang Islam badannya sehat, tidak ada halangan, tapi tidak puasa di bulan Ramadan. Maka dapat disimpulkan orang-orang Islam belum tentu beriman, tapi orang-orang beriman sudah pasti Islam. Hadis sahih Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk sorga kecuali orang beriman. Syarat masuk sorga orang beriman, ciri orang beriman di bulan Ramadan puasa, dan janji Allah bagi orang yang berpuasa akan dimasukkan ke dalam sorga. Ahlul id wasiyam Allah yahfazukum. Allah murka sama orang yang tidak puasa padahal mampu. Saya dapatkan hadis ini riwayat Ibnu Majah. Rasul bersabda, man aftara yauman min Ramadan min ghair rukhsah, barang siapa mampu puasa, tidak mau puasa tanpa halangan, maka untuk mengganti puasa satu hari tidak berpuasa dengan berpuasa setahun tidaklah cukup. Bayangkan jamaah sekalian, satu hari enggak puasa di bulan Ramadan tanpa halangan, mengganti dengan setahun berpuasa tidaklah cukup. Saya temukan hadis ini rawahu Imam Baihaqi dan Imam Hakim dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi mengatakan, fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim musyaqqaqatun tashdaqahum asdaqahum. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, aku diperlihatkan kepada manusia yang digantung persis seperti kita menggantung seekor kambing yang baru selesai kita sembelih, kita keset, maka kemudian kakinya ditusuk dengan besi dari neraka, maka kakinya di atas, kemudian kepalanya ada di bawah. Rasul melanjutkan, musyaqqaqatun asydaqahum tasilu asydaqum damma, lalu kemudian mulutnya dirobek oleh malaikat dan keluarlah darah dari mulutnya. Rasul tanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka yang digantung tumitnya dengan besi dari neraka dan dirobek mulutnya sehingga keluar darah? Kata malaikat Jibril, mereka adalah umatmu yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Taubat, tidak puasa, dan ganti hutang puasa, itulah solusi yang terbaik. Jumlah pintu sorga 8. Salat, sedekah, royan, jihad, taubat, ikhlas, menahan marah, dan aiman, sorga tanpa proses hisab. Jumlah pintu neraka, Quran surat 15 Al-Hijr ayat 447. Jahannam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sair, Hawiyah. Di pintu sorga nomor 3 ada namanya Royan, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan auratan ghurlan. Hadis Abu Daud, nanti di hari kiamat manusia kumpul tidak beralas kaki. Semuanya kita nanti kumpul nyeker. Auratan, manusia kumpul di padang mahsyar tidak pakai pakaian sehelai pun, maaf, telanjang.
Ghurlan, manusia kumpul di padang mahsyar, ujung kelamin laki tertutup lagi seperti bayi yang belum dikhitan. Matahari tepat di atas kepala manusia. Kita butuh syafaat, kita butuh naungan. Rasul mengatakan asyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Orang yang rajin puasa, orang yang rajin baca Quran, puasa dan Quran menjadi naungan dia di hari kiamat nanti. Di Syria ada orang meninggal 10 tahun. Pemakamannya digali karena ingin dijadikan gedung pemerintahan. Tiba-tiba ada satu jenazah, jasadnya utuh, tidak termakan oleh tanah. Maka ibunya masih hidup ditanya, putramu meninggal dunia 10 tahun yang lalu, tapi jasadnya masih utuh. Ibunya menjawab, putraku meninggal dunia 10 tahun yang lalu, jasadnya masih utuh karena kebiasaan putraku lisannya selalu membaca Al-Quran, tangannya selalu pegang Al-Quran, matanya selalu melihat huruf-huruf Al-Quran, dan kakinya selalu melangkah ke majlis-majlis Quran. Bukunya namanya Bushrul Kaib Biliqa'il Habib. Allah berfirman dalam hadis kursi, ya arda la taqulillah mahu wa amal Quran baina janbaihi. Wahai bumi, janganlah engkau makan daging hambaku ini. Maka bumi bicara, ya Rob, ya Rob, kaifa aqulu wa amal Quran baina janbaihi. Bagaimana aku bisa makan daging hambamu ini, bacaan Quran menjadi pelindungnya. Maka orang yang rajin baca Quran, insya Allah jasadnya diharamkan Allah dimakan oleh tanah. Manusia yang terdekat dengan kita adalah keluarga. Manusia yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Allah punya keluarga. Rasul mengatakan dalam hadis At-Tirmidzi, inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga. Allah punya keluarga dari golongan manusia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka keluarganya Allah? Ahlul Quran, hum ahlul Quran, mereka adalah yang suka membaca Al-Quran. Maka mereka yang suka baca Quran, mereka adalah keluarga-keluarganya Allah di muka bumi. Sekarang Ramadan sudah lewat. Sekarang Ramadan sudah berlalu. Ada ulama berkebangsaan Mesir yang tinggal di Qatar. Namanya adalah Syekh Yusuf Qaradawi, yang disebut sebagai ketuanya ulama dunia. Beliau mengatakan, la takun insanan musimiyan ya'rifullahu syahr fil am. Janganlah kalian menjadi manusia musiman yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Jangan menjadi manusia musiman yang hanya ke masjid di bulan Ramadan. Jangan menjadi manusia musiman yang hanya baca Quran di bulan Ramadan. Jangan jadi manusia musiman yang hanya berbusana muslim atau berjilbab di bulan Ramadan. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fata. Barang siapa yang beribadah hanya di bulan Ramadan, sekarang Ramadan sudah berlalu. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah kekal selama-lamanya. Dalam hadis At-Tabrani ada seorang sahabat namanya Ummi Mahjan, meninggal dunianya disolati oleh para malaikat. Apa perbuatannya? Ternyata membersihkan sampah yang ada di dalam masjid. Ini masjid baru, mengabdilah buat rumah Allah. Maka insya Allah jenazahnya disolati oleh para malaikat Allah. Kita enggak pernah tahu ibadah kita diterima atau tidak. Kita enggak pernah tahu ibadah kita diterima apa tidak. Hanya Allah yang tahu. Tapi Islam memberikan tanda amalan yang diterima adalah jika puasa kita melahirkan akhlak yang mulia. Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita malamnya rajin tahajud, siangnya rajin puasa. Walakin tu'zi lisaniha bijiraniha, tapi lisannya kalau bicara menyakiti tetangganya. Wanita malamnya tahajud sering, siangnya rajin puasa, tapi lisannya bicara sering menyakiti tetangga.
Nabi mengatakan la khaira fiha wa hiya finnar, tidak ada kebaikan dalam dirinya dan dia adalah penghuni neraka. Maka adanya halal bihalal menyempurnakan puasa Ramadan kita. Dan terakhir khutbah ini yang kedua, ibadah yang Allah terima. Ucapan ini saya dapatkan dari Ali bin Abi Thalib. Laisal id bilibasin jadid walakinnal id man kana imanu yazid. Ali bin Abi Thalib mengatakan, bukanlah hari raya Idul Fitri dengan pakaian baru, tapi hari raya Idul Fitri dengan ketakwaan dan keimanan yang baru. Maka salah satu tandanya ibadah Ramadan kita diterima adalah besok sudah boleh puasa sunnah Syawal. Man shoma Ramadhana summa atba'u bi sittin min Syawal faka'annama shoma dahar. Barang siapa yang selesai Ramadan diteruskan dengan puasa sunnah Syawal, maka pahala seperti berpuasa selama setahun lamanya. Dari mana dalilnya? Quran surat ke-6 Al-An'am ayatnya 160. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka pahalanya Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Puasa Ramadan kali ini 30 hari dikali 10 300, Syawal 6 hari dikali 10 60, 300 tambah 60 360. Itulah hitungan hari dalam kalender Hijriah, yaitu setahun. Semoga kita bisa istiqomah ibadah kita, dan semoga Allah berikan kita nikmat umur panjang dan sehat, dan semoga Allah berikan kita kesempatan menikmati Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas. Wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah. Wardallahumma an arba'atil khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal Qur'ana ala nabil adnan ahyina alal Qur'an wa amithna alal Qur'an wa najina minan nirani bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adqinal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma akhtim lana min hadhihi
hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'izal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fil Iraq wa fi Suriah wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Pagi ini di
Masjid Al-Husna, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Husna menyerahkan Al-Quran Kabir kepada Bapak Mulyaman Haddad. Semoga bermanfaat untuk kelancaran membaca Al-Quran, karena Al-Quran menjadi syafaat bagi kita semua ketika di akhirat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.